Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini kita kembali jumpa di Tip and Trips, sebuah program spesial yang kita tayangkan di Instagram Diskominfo Agam. Kita sengaja menghadirkan berbagai tokoh untuk berbagi tips dan menjelajah ke berbagai tempat untuk mencapai trip demi trip. Yang kita tujukan adalah tentu saja tokoh-tokoh yang menjadi bintang tamu. Alhamdulillah hari ini kita tidak perlu trip kemana-mana karena kita kedatangan tamu yang bagi Anda yang pernah menyaksikan siaran televisi Republik Indonesia tahun 90-an, beliau tentu sudah tidak asing lagi di layar kaca televisi Republik Indonesia. Alhamdulillah sekarang beliau hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakaria. Hadis. Sudah gak asing ya namanya, Abdul Ghaffar Zakaria. Alhamdulillah. Bersama orang Agam, beliau adalah sekarang kepala stasiun Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Ya. Baik Pak, hari ini kita di kantor Diskominfo Agam. Jadi pengen tahu nih kira-kira Pak Kepsta yang konon kabarnya masih baru di RRI datang ke tempat kita, mulai diceritain nih sama Dusan Orang Agam apa kira-kira. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Barangkali yang pertama saya disclaimer dulu. Ya, disclaimer. Ya. Memang kami itu sebutannya RRI Bukit Tinggi. Ya. Tapi kami mengcover 8 area. Tidak hanya Bukit Tinggi saja. Ya, tidak hanya Bukit Tinggi. Ya. Jadi kami mengcover area kami itu adalah Sumatera Barat bagian utara. Oh, Sumatera Barat bagian utara. Coverage areanya seperti itu. Ada selain Bukit Tinggi, kemudian Tanah Datar, kemudian Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh, Pasaman, Pasaman Barat, termasuk Agam. Masuk Agam. Ya. Dan Dan hari ini, alhamdulillah kami diterima dengan ramah oleh Pak Kadis. Mohon maaf tadi kami menjelajah dulu ke beberapa tempat. Oh, sampai di sini sore hari. Iya. Sekalian cek sinyal ya Pak ya. Cek sinyal apakah sudah sampai di wilayah tertentu. Oke Pak. Baik. Nah kira-kira apa nih kedatangan Bapak ke Agam? Iya. Kita juga pengen cerita sama Dusan Orang Agam. Baik. Sesungguhnya waktu kita pernah bertemu di acara yang kita helat di Surau Ka'bah. Saat itu kami sampaikan bahwa kita nanti akan meningkatkan kerjasama. Memang riwayat kerjasama kita dengan RRI dengan Kominfo Agam, khusus Menko, sudah terjalin erat. Sudah lama. Ada beberapa termasuk kami dari catatan kami itu teman-teman di Kominfo Agam itu setelah kami luncurkan dari CMS paling aktif juga ya, termasuk pemerintah kota yang Diskominfo yang paling aktif. Mungkin karena gratis itu Pak. Oh. Gitu Pak. Jadi untuk itu kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kita memperbaharui PKS kita, MOU kita, karena saya baru praktis 4 bulan di sini. Baru 4 bulan. Ya. Kalau PKS yang lama itu masih ditandatangani oleh Kepsta yang lama, maka saya sampaikan teman-teman kita perbarui. Paling enggak ada nama ya. Ada legasinya lah. Ada legasinya. Jadi seperti itu. Nah, 2 minggu lalu kita sudah mengundang beberapa mitra kita, stakeholder yang menjalin kerjasama dengan kita untuk menandatangani MOU itu, karena sesuai dengan pesan direksi, pesan kami bahwa semua satker di seluruh daerah diharuskan untuk menjalin komunikasi, kolaborasi yang erat dengan pemerintah kota, lebih khusus Diskominfo. Maka 2 minggu lalu kami mengundang stakeholder semuanya
Tapi Pak Iya. Kadis ada berhalangan. Iya. Maka hari ini Sengaja Pak biar Bapak ke sini. kami bawa MOU-nya untuk kita tanda tangani bersama. Semangatnya Pak Kadis lebih kita akan menguatkan Ya, ya. menguatkan sinergi kita dalam bidang penyiaran. Kami tahu di Kabupaten Agam ini begitu banyak kegiatan, termasuk tempat-tempat wisata yang barangkali juga menjadi materi yang penting Ya. bagi RRI untuk menyiarkannya, Ya. termasuk informasi-informasi lain. Kemarin saya dengar Kabupaten Agam sukses dengan di hari raya ada membuat ketupe Gulai buke. gulai buke ya. Iya, iya. Jadi saya pikir begitu banyak hal-hal yang unik. Ini tentu saja perlu kita gaung-gaungkan Ya. agar diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya penikmat atau pemirsa dan pendengar, khalayak pendengar Radio Republik Indonesia. Ya. Jadi seperti itu Pak Kadis. Oke, makasih Kita Pak bertemu Kepsta. hari ini. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Nah, tadi Bapak cerita di wilayah Covalet area RRI yang cukup luas seperti itu. Sementara di Agam saja Pak, kalau kita angkat seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 92 nagari atau Masya Allah. 92 desa. 90 negari, Ya. 92. Dan masing-masing punya kekhasannya sendiri. Ya. Salah satu yang Bapak sampaikan tadi, di mana pengolahan daging kurban dengan gulai buke khasnya yang ada di Palembayan pada hari raya Idul Adha kemarin langsung diolah dan disajikan untuk masyarakat bersama Bupati Agam juga ikut menikmati. Tidak tertutup kemungkinan yang lain, ada yang sudah terkenal nasi kapau, gitik gulai lado hijau, kemudian di sekitaran Danau Meninjau kita juga punya. Khas tiku kita juga punya. Wow. Yang tidak semua orang mungkin bisa memasak hasil laut itu dengan baik dan sempurna. Ya. Konon kabarnya orang Tiku dan orang Aceh yang paling enak masakan khas lautnya. Saya tidak bisa bercerita saja. Suatu saat kita akan mencoba menikmati yang itu. Jadi, nah tadi ada saya dapat informasi nih, satu hal yang menarik juga. RRI ke depan bakal semakin berkreasi dalam program siarannya. Ya. Nah, bahasa Minang menjadi sebuah pilihan juga kayaknya ke depan gitu. Ya. Nah, ini kira-kira gimana nih? Apa sudah jalan Pak atau mau diterapkan atau gimana? Oh iya Pak Kadis, mulai bulan Maret kemarin kami sudah launching streamingkan live streaming berita dalam bahasa Minang. Itu kumpulan berita-berita Ya. yang dipresentkan disajikan dalam bahasa Minang jam 13 setiap hari. Kami berharap dengan pendekatan lokal begini, saya pikir informasi-informasi yang datang dari coverage area kita, masuk dari Kabupaten Agam, akan tersampaikan dengan lebih bagus lagi. Iya, iya. Yang pertama, sewaktu menjemput keluarga dari Jakarta, terus kami putuskan arah ke Bukit Tinggi itu melewati Kelok Ampir-Ampir. Dan walaupun keluarga saya, istri saya orang Minang, tapi jujur baru kali itu juga melewati Kelok Ampir-Ampir. Iya. Jadi perjalanan waktu itu yang pertama itu merupakan perjalanan yang sangat-sangat berkesan bagi kami, dan di situ kami melewati pemandangan yang begitu indah. Iya. Sayangnya memang agak gerimis. Jadi kami tidak bisa menikmati Secara penuh ya. secara penuh sampai ke puncak Lawang segalanya. Ya. Tapi dengan melewatinya saja kami bisa Merasakan, ya. betapa indahnya Ya. Kabupaten Agam. Dan dan saya mendengar masih banyak lagi Ya. spot-spot lain yang bagus-bagus, Ya. termasuk khususnya di Kabupaten Agam. Ya. Nanti kami
kami berjanji akan datang ke sini lagi menunggu undangan Pak Kadis. Baik. Sehingga ini menampilkan sebuah inspirasi juga. Mungkin sudah Iya. pernah juga dilakukan dengan sosok keindahan alam yang luar biasa di seputaran Kabupaten Agam. Kita bisa siaran live di satu tempat Siap. yang Betul. background bagus Betul gitu kan. Berbahasa Minang misalnya. Kemudian menampilkan apa yang menjadi populer di sekitar situ. Betul, betul. This is collaborate of RRI dan Diskominfo Agam. Misalnya seperti itu gitu ya. Saya membayangkan kita akan siaran seperti ini. Wah. Sukan kita di bibir Danau Maninjau. Waduh, sampai merinding saya nih, Pak. Andai kan saya tangan pendek ini ketahuan merinding ya, Pak. Baik, itu juga mungkin barangkali Siap. kita akan tampil lagi di edisi berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu secepatnya dengan apa konsep yang tumbuh dan berkembang sebentar ini saja. Siap. Nah, kita siaran di tempat-tempat wisata di Kabupaten Agam. Dan kita tentu saja berusaha berbahasa Minang. Beliau kan kursus berbahasa Minang kepada istri beliau yang orang Padang. Salah satu cara untuk pintar berbahasa Minang bagi Sakete-sakete. oh iya, sakete sudah bisa ya. Bagi orang yang bukan berdarah Minang, cara praktis untuk bisa berbahasa Minang seperti yang Bapak lakukan. Oh, iya. Persunting gadis Minang. Mohon maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.